Sebagai awak sarana perkeretaapian atau masinis wajib memahami tentang Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 ini tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Ya, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Himam Murijal, biasa dipanggil Himam. Saya taruna dewasa dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas atau mereview PM nomor 4 tahun 2017 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Bagi kalian yang penasaran bagaimana cara mendapatkan sertifikasi untuk menjadi seorang awak sarana perkeretaapian, yuk simak videonya. Sebelum kita melanjutkan videonya, saya ingin berpesan kepada kalian untuk selalu jaga kesehatan, hindari kerumunan, selalu memakai masker dimanapun dan kapanpun berada. Stay safe. Sebagai awak sarana perkeretaapian atau masinis wajib memahami tentang Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 ini tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Langsung saja kita mulai bahas pada bab 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan yang pertama ada perkeretaapian. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk menyelenggarakan transportasi kereta api. Lalu ada kereta api. Pengertian kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri atau maupun dirangkai dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Selanjutnya ada pengertian sarana, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian, peralatan khusus. Yang ketujuh ada awak sarana perkeretaapian. 8 ada masinis, asisten masinis, penyelia, instruktur masinis, jam kerja awak sarana perkeretaapian, ada langsir, sertifikat kecakapan, kompetensi, ada asesor. Lalu yang ke-17 ada pendidikan dan pelatihan, yang 18 ada menteri, dan yang 19 ada pengertian direktur jenderal. Itu yang dalam bab 1 ya. Kemudian masuk dalam bab 2. Pengoperasian sarana perkeretaapian. Pengoperasian sarana perkeretaapian itu berdasarkan peralatan digunakan ada 2, yaitu secara manual dan secara otomatis. Adapun secara otomatis, sebagian atau sepenuhnya dikendalikan secara otomatis dengan peralatan 3 ini, yang ada 3 pada ini, yaitu yang pertama ada Automatic Train Protection atau ATP, yang kedua ada Automatic Train Operation ATO, dan yang ketiga ada Automatic Train Supervision. Itu yang otomatis. Lalu kemudian yang secara manual dikendalikan oleh masinis dan asisten masinis. Keduanya harus memiliki sertifikasi kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Adapun sertifikatnya ada 3, yaitu awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, tingkat muda, dan tingkat madya. Ketiganya memiliki tingkat yang pertama, yaitu yang paling rendah, yang kedua ada muda, dan yang ketiga ada madya. Lalu asisten masinis bagaimana dimaksud pada ayat 2 diklarifikasi sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Jadi yang menduduki awak sarana perkeretaapian tingkat muda yaitu asisten masinis, ya. Yang tingkat muda ada masinisnya atau yang memimpin perjalanan kereta api. Lalu yang ketiga ada awak sarana perkeretaapian tingkat madya itu sebagai instruktur kereta api atau instruktur masinis. Lalu awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, itu yang pertama sebagai asisten masinis tadi ya. Maksud pada pasal 3 ayat 4 harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian. Yang kedua, mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan mengoperasikan sarana perkereta api.
mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta, maklumat perjalanan kereta api, dan warta maklumat kereta api. Yang ketiga, mengetahui dan memahami pengetahuan sarana perkeretaapian. Yang keempat, mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan kecakapannya. Lalu selanjutnya ada mampu melakukan standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan. Mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional langsir dalam wilayah. Selanjutnya bisa mengetahui dan memahami, menguasai standar prosedur administrasi dan melaksanakan tugas. Selanjutnya memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian. Itu yang pertama. Kemudian awak sarana yang muda yaitu harus memenuhi kompetensi standar tingkat pertama, yaitu yang muda harus mengetahui yang tingkat pertama dan menguasai kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api. Mampu memimpin dalam perjalanan kereta api. Yang ketiga, mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian. Yang keempat, mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan. Yang kelima atau yang terakhir, mampu melaksanakan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian bawahnya. Dan lalu yang ketiga atau yang tingkat madya, harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat muda atau sebagai instruktur. Jadi bisa kita simpulkan sangat berbeda. Baik yang pertama, muda dan madya. Yang muda itu, yang pertama itu sebagai asisten masinis, yang muda sebagai masinisnya, dan yang madya sebagai instruktur masinis. Adapun ketiganya mempunyai kualifikasi yang berbeda-beda seperti yang tadi kita bahas. Selanjutnya, kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 diberikan dalam bentuk yang pertama, sertifikasi kecakapan awak sarana dan tanda pengenal kecakapan awak sarana. Sertifikasi sarana dimaksud yang dalam dalam ayat 1 beroleh setelah memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan dan uji lulus kecakapan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian. Jadi untuk mendapatkan tanda pengenal kecakapan awak sarana harus mempunyai tanda lulus pendidikan dan pelatihan. Kemudian harus lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian ya. Selanjutnya, sertifikasi dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama 4 tahun. Keduanya yaitu uji kecakapan dan sertifikat berlaku selama 4 tahun. Kemudian kita masuk pada tugas. Awak sarana perkeretaapian tingkat pertama yaitu memiliki kewenangan dan tugas yang pertama membantu masinis, yang kedua melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian untuk kegiatan langsir, yang ketiga menggantikan tugas masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat sampai stasiun terdekat. Jadi tugas dari asisten masinis itu tidak sepenuhnya bekerja sebagai masinis, melainkan membantu tugas masinis, melaksanakan pengoperasian sarana untuk langsir, dan menggantikan masinis apabila masinisnya terdapat gangguan sampai stasiun terdekat ya. Jadi tidak satu perjalanan penuh, melainkan sampai stasiun terdekat. Adapun kondisi darurat sebagaimana yang dimaksudnya yaitu apabila masinis meninggal secara mendadak, yang kedua masinis sakit yang mengakibatkan tidak mampu mengoperasikan kereta api. Nah, itu baru asisten masinis mulai bekerja. Mengadakan tugas masinis adalah asisten masinis dapat perjalanan kereta api dalam kondisi darurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C. Dilaksanakan atas perintah masinis atau inisiatif asisten masinis sendiri. Jadi tidak seenaknya asisten masinis bisa menggantikan masinis pada saat perjalanan kereta api. Itu harus ada perintah dari masinis atau inisiatif dari asisten masinis sendiri ya, teman-teman. Setelah itu perjalanan kereta api dioperasikan oleh asisten masinis sampai stasiun terdekat. Nah, asisten tersebut tidak melakukan perjalanan secara full sampai perjalanan akhir, melainkan sampai stasiun terdekat seperti yang sudah saya jelaskan barusan ya. Lalu tugas awak sarana perkeretaapian tingkat muda.
memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai masinis atau memimpin dalam perjalanan kereta api atau masinis utamanya. Yang kedua, melaksanakan pengoperasian sarana perkereta-apian. Yang ketiga, melaksanakan seluruh kewenangan awak sarana perkereta-apian tingkat pertama. Jadi, apa yang dikerjakan oleh tingkat pertama itu di backup oleh masinis atau sertifikasi tingkat muda. Selanjutnya ada melaksanakan standar prosedur administratif dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkereta-apian siap dioperasikan. Selanjutnya, melakukan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional, melakukan pembinaan terhadap awak sarana perkereta-apian tingkat di bawahnya dan dapat sebagai penyelia ya teman-teman. Awak sarana tingkat madya, selanjutnya ini awak sarana tingkat madya dalam pasal 3 ayat 4 huruf C memiliki kewenangan sebagai awak sarana perkereta-apian atau sebagai instruktur masinis. Jadi tugasnya sertifikat yang diperoleh oleh masinis tingkat madya yaitu sebagai instruktur masinis ya teman-teman. Pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkereta-apian yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf B dan huruf C mengoperasikan kereta api untuk melakukan bahaya dan beracun, memiliki pengetahuan sebagaimana sifat karakteristik bahan diangkut dan tata cara muat, penyusunan, pengangkutan, dan pembongkaran berbahaya yang beracun B3 dan limbah B3. Selanjutnya kita kompetensi awak sarana perkereta-apian untuk perhelatan khusus dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh pabrikan, vendor, dan atau partisipan atau lembaga atau badan hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari pabrikan vendor untuk menyelenggarakan pendidikan pelatihan khusus. Selanjutnya tanda lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus dilakukan verifikasi dan pengesahan oleh Direktur Jenderal Perkereta-apian. Sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkereta-apian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku selama 4 tahun. Jadi keduanya memiliki masa berlaku selama 4 tahun ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada bab 3. Kecakapan dan kewenangan awak sarana perkereta-apian dengan sistem otomatis. Pengoperasian sarana dengan sistem otomatis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Secara otomatis dengan awak sarana perkereta-apian, masinis awak sarana perkereta-apian. Yang kedua, awak sarana perkereta-apian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkereta-apian yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkereta-apian. Awak sarana perkereta-apian atau disingkat dengan ASP. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memenuhi standar di atas. Yang pertama, ASP itu harus memenuhi standar kompetensi, yaitu mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait. Salah satunya yaitu ini, pasal 4 tahun 2017 ini harus dikuasai oleh ASP. Lalu mengetahui dan memahami tata cara lalu lintas dalam pengoperasian sarana kereta api, seperti semboyan-semboyan, lampu hijau merah yang ada pada stasiun, itu harus dipahami. Selanjutnya mampu menilai sarana perkereta-apian siap untuk mengoperasikan. Bisa dilihat secara visual apakah sarana ini layak untuk dioperasikan saat ini atau perlu perbaikan terlebih dahulu. Itu ASP itu harus bisa menguasainya ya teman-teman. Selanjutnya mengetahui, memahami, dan menguasai serta mampu mengoperasikan sarana perkereta-apian sesuai dengan standar operasi prosedur. Jadi prosedurnya apa yang sebelum dilakukan, seperti melihat semboyan-semboyan, lalu membunyikan semboyan 35 ketika akan berangkat, itu seorang ASP harus bisa memahami. Selanjutnya mengetahui dan memahami menguasai standar operasi prosedur pengoperasian sarana perkereta-apian berhenti berjalan atau langsir. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, atau semboyan-semboyan kita masinis harus mampu mengetahui tersebut. Selanjutnya mengetahui, memahami, menguasai standar operasi teknis dan navigasi perjalanan kereta api, mengetahui, memahami, menguasai aspek standar operasi, mampu membaca KPK, mengetahui, memahami, menguasai wilayah atau hafal medan ya, atau biasa kita sebutnya dengan hafal medan. Seorang masinis harus bisa menghafalkan medan. Pengetahuan keterampilan dan mengoperasikan sarana perkereta apian, mampu mengatasi kondisi tanggap darurat apabila dalam perjalanan kereta api itu terjadi gangguan atau terjadi masalah.
maka masinis harus bisa tanggap terhadap situasi apa yang terjadi dan mampu mengantisipasi resiko kecelakaan dan mengurangi resiko kecelakaan seperti memahami kecepatan, mengerem pada jarak yang telah ditentukan. Ya, kita masuk pasal 10 kecakapan awak sarna sebagaimana yang dijelaskan pasal 9 ayat 2 diberikan dalam bentuk yang pertama sertifikat kecakapan oleh kecakapan ASP dan tanda pengenal kecakapan awak ASP. Adapun sertifikat kecakapan ASP itu akan diperoleh setelah memiliki tanda lulus uji pendidikan dan pelatihan dan lulus uji kecakapan oleh Jenderal Perkeretaapian. Itu yang harus dimiliki untuk mendapatkan kecakapan awak sarna. Sedangkan sertifikasi dan tanda pengenal kecakapan awak sarna tersebut dimaksud pada ayat 1 berlaku selama 4 tahun. Jadi masa berlakunya sertifikat dan tanda pengenal itu berlaku selama 4 tahun ya. Tadi kecakapan awak sarana akan diberikan dalam bentuk sertifikat kecakapan awak sarana dan tanda pengenal. Sedangkan untuk sertifikat dan tanda pengenal akan diperoleh setelah memiliki tanda lulus dan pendidikan, pelatihan, dan uji lulus kecakapan oleh Direktur Jenderal. Selanjutnya, ASP sebagai masinis memiliki kewenangan melaksanakan standar prosedur administratif, melaksanakan standar prosedur operasi, melaksanakan standar prosedur pengoperasian, melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. Lalu kita masuk pada bab 4 persyaratan dan prosedur sertifikasi awak sarana perkeretaapian. Untuk mendapatkan sertifikasi kecakapan awak ASP perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 9 harus memiliki persyaratan, yaitu yang pertama, untuk menjadi ASP atau seorang masinis harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, berjenis kelamin pria atau wanita, mempunyai badan yang sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, memiliki tinggi badan minimal 160 cm, memiliki tanda lulus pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas, memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak ASP sesuai dengan sistem pengoperasiannya, lulus uji kecakapan sebagai ASP. Sertifikat kecakapan awak ASP pertama yaitu memiliki kriteria sebagai berikut: memiliki tanda lulus uji pendidikan dan pelatihan awak ASP tingkat pertama dan lulus uji kecakapan sebagai ASP tingkat pertama. Itu yang pertama untuk diperoleh pada ASP tingkat pertama. Kemudian ASP untuk memperoleh sertifikat tingkat madya harus memiliki yang pertama bertugas sebagai awak ASP perkapaian tingkat pertama. Jadi dan selama paling sedikit minimal 1 tahun atau memiliki 2000 jam kerja atau jam terbang ya. Selanjutnya lulus uji kecakapan sebagai ASP. Jadi untuk diperoleh sebagai ASP tingkat madya itu harus melewati tahapan ASP tingkat pertama. Setelah itu memiliki jam terbang minimal 2000 atau 1 tahun. Selanjutnya untuk madya itu paling sedikit 4 tahun atau 8.000 jam terbang. Itu minimal yang harus diperoleh ya untuk mendapatkan sertifikat tingkat madya. Dan yang kedua pastinya lulus uji kecakapan sebagai ASP. Kemudian untuk mendapatkan sertifikasi dan tanda pengenal kecakapan ASP dengan sistem pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 harus memiliki persyaratan memiliki tanda lulus dan pelatihan ASP dan pengoperasian sarana dan lulus uji kecakapan oleh ASP. Kemudian memperoleh sertifikat kecakapan pada keretapian maksud pasal 3 memohon diajukan kepada Direktur Jenderal oleh Badan Hukum dan Lembaga Pendidikan, unit kerja atau tempat kerja yang berlaku penyelenggaraan sarana perkeretaapian. Lalu untuk mendapatkan sertifikat kecakapan, permohonan diajukan dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi dengan foto terbaru dengan background merah ukuran 3x4 sebanyak 1, tanda bukti lulus mengikuti pendidikan pelatihan sesuai dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang sudah dilegalisir ya. Lalu di sini menjelaskan kualifikasi perpanjangan masa berlaku sertifikat
paling lambat 20 hari kalender sebelum sertifikat berakhir. Jadi sebelum berakhir paling lambat sebelum 20 hari terjadinya sertifikat. Tadi kan sertifikat itu berlaku selama 4 tahun. Jadi pada 3 tahun sekian hari yang kurang 20 hari harus segera mengurus dengan melampirkan surat permohonan, surat keterangan dari dokter, fotokopi KTP, foto seperti tadi ya, 3 kali 4 sebanyak 1 lembar foto terbaru dan sertifikat yang masih berlaku tersebut. Perpanjangan masa berlaku sebagaimana diberikan setelah bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi. Ya betul. Untuk memperoleh sertifikat dan kerusakan atau hilang permohonan diajukan kepada jenderal dengan melampirkan surat permohonan, fotokopi KTP, surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan, sertifikat yang rusak atau bukti kerusakan, surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Jadi jadi semisal sertifikat itu mengalami kerusakan atau kehilangan, dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan yang telah dituliskan dalam pasal ini. Selanjutnya, penyelenggaraan ujian untuk peroleh sertifikat kecakapan ASP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja setelah syarat dipenuhi. Yang pertama, uji kecakapan ASP terdiri dari teori untuk memenuhi uji kecakapan, yaitu harus menguasai teori, praktek, uji pengenalan lintas, wawancara, dan tes kesehatan. Setelah dilakukan uji sebagaimana maksud pada ayat 1, paling lambat 10 hari kerja permohonan lulus bagi sertifikat kecakapan awak sana sesuai dengan tingkatannya. Apabila tingkat pertama, madya, muda. Peserta yang tidak lulus dapat mengajukan kembali untuk memperoleh sertifikat. Tata cara kecakapan awak sana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur pada peraturan Direktur Jenderal. Selanjutnya kita masuk pada bab 5, persyaratan bidang awak sana perkeretaapian. Asesor bidang awak sana perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi awak sana perkeretaapian. Adapun asesor bidang awak ASP harus mempunyai persyaratan, yaitu kualifikasi sebagai berikut. Paling rendah D3, memiliki pengalaman sedikit minimal 4 tahun bidang perkeretaapian, memiliki sertifikat asesor di bidang awak sana perkeretaapian. Lalu sertifikat asesor bidang ASP diberikan setelah lulus pendidikan pelatihan asesor bidang asarana sebagai maksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Jenderal Perkeretaapian. Sertifikat asesor bidang perkeretaapian sarana perkeretaapian sebagai maksud diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian. Ya, kita masuk pada bab 6 ya, kewajiban pemegang sertifikat dan kecakapan awak sarana. Pemegang sertifikat kecakapan awak sarana percakapan perkeretaapian dalam melaksanakan tugasnya wajib memiliki surat keterangan pengenalan lintas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, mengoperasikan kereta api sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawa tanda pengenal, membawa surat tugas, menjaga memeriksa kesehatan, minimal 2 tahun harus mengoperasikan perkeretaapian, menjaga atau meningkatkan kompetensi awak sarana perkeretaapian atau pelatihan paling sedikit 1 tahun, dan melaksanakan tugas ASP, yaitu jumlah jam kerja atau jam terbang dengan melampirkan logbook. Kemudian untuk menjaga kompetensi ASP, seorang ASP dalam 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian. Jadi ASP itu tidak boleh pasif, harus terus menjalankan perkeretaapian atau jenisnya yang di bidang perkeretaapian, mengikuti pelatihan penyegaran seminar bidang tugasnya paling sedikit 2 tahun. ASP tersebut harus sering-sering mengikuti diklat, pelatihan, ataupun sebagainya untuk menjaga sertifikasinya tersebut. Selanjutnya masuk bab 7, sanksi dan administratif. Yang pertama, sertifikat kecakapan ASP dapat dicabut apabila pemegang sertifikat kecakapan sana melanggar kewajiban. Pencabutan sertifikat tersebut pada ayat 1 dilakukan apabila melanggar dalam 3 kali dalam 7 hari kerja, atau dalam 7 hari tersebut melakukan kesalahan yang telah ditentukan oleh surat peringatan selama 3 kali ya, itu akan dicabut. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan atau tidak segera diurus dalam waktu 30 hari, maka sertifikat tersebut akan dibekukan.
Yang keempat, apabila pembekuan tersebut tidak ada upaya perbaikan, maka kecakapan awak tersebut akan dicabut. Jadi setelah 30 hari jika tidak diurus, maka akan dicabut sertifikasinya. Cukup ngeri ya. Lalu masuk ke sertifikat kecakapan ASP dicabut tanpa melalui peringatan. Sertifikat tersebut dapat dicabut tanpa peringatan atau tanpa pengetahuan atau secara tiba-tiba lah tanpa pengetahuan ASP. Apabila yang pertama digunakan oleh orang lain yang tidak berhak, diperoleh dengan cara tidak sah, diberhentikan dengan cara hormat karena kelalaian tugas, tidak dapat melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan melakukan perbuatan membahayakan keselamatan, itu dapat dicabut. Dan sertifikat sebelum dicabut ataupun dapat dibekukan apabila tidak memenuhi standar kesehatan atau mengalami cacat fisik, terganggu kesehatannya, atau mengalami kecelakaan yang mengakibatkan badannya itu jadi cacat fisik, terkena pengaruh alkohol, narkotika, obat-obatan, pemegang sertifikat kecakapan ASP melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan, itu apabila melanggar ketiganya, maka sertifikat tersebut akan dibekukan. Lalu masuk ke bab 7 ya, bentuk dan format sertifikat kecakapan ASP. Sertifikat kecakapan ASP berbentuk buku kecakapan perkeretaapian yang dengan tanda pengenal kecakapan. Buku tersebut memiliki kriteria, yaitu dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terdiri atas memiliki 12 halaman, dan cover depan dan cover belakang memiliki tinggi buku itu 12 cm dan lebarnya 9 cm. Cover berwarna hijau bertuliskan RI, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub, dengan lambang Garuda tengah dengan strip merah. Halamannya halaman dalam berwarna berlogo perhubungan. Ya, dan juga ada nomor buku, bidang kecakapan, tingkat level, bla 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 bla, ini kebangsaan, alamat, dan sebagainya ya, sampai jenis sarana yang dapat dioperasikan, yaitu merupakan jenis apa saja. Keterangan tersebut dapat cantumkan dalam buku yang akan diajukan. Kemudian tanda pengenal kecakapan berisikan, itu juga ada bukunya ya kawan-kawan. Memiliki kriteria sebagai berikut. Tinggi itu 8,8 cm. Kemudian lebarnya 5,5 cm. Dasar bukunya itu biru muda, beda dengan tadi itu dasar bukunya hijau ya. Kalau untuk menguji kecakapan itu biru muda. Bagian depan berisi logo perhubungan, kementerian, dan tulisan kualifikasi, tulisan pengenal kecakapan, kodifikasi kecakapan, nama, dan lain sebagainya, dapat baca sendiri ya. Lalu masuk pada bab 9, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASP. Yang pertama, pendidikan pelatihan untuk memperoleh sertifikat kecakapan. Yang pertama dapat dilakukan oleh badan hukum lembaga pendidikan yang telah akreditasi oleh Menteri dan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Lalu masuk ke bab 10, ketentuan lain-lain, bisa dibaca ya kawan-kawan. Lalu masuk pada bab 11, ketentuan dan penutup atau pasal ke-37, dapat dibaca sebagai berikut. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila kurang lengkap, bisa dibaca sendiri. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi atau dilampirkan dalam kolom komentar. Cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video dari saya. Cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ingin mempelajari lebih detail, bisa klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi di bawah ini. Stay safe, stop wishing, start doing. I'm Himam Murijal, back to you.